Baik, kita mau lanjutkan pertemuan kita meskipun tertunda 3 kali, tapi menurut aku justru malah lebih lebih apa ada bagusnya juga karena gini, yang akan kita bahas ini ada beberapa yang istilah-istilah asing bagi kita ya mungkin yang akan ada kata-kata makrifat ini kan sebetulnya agak asing bagi kita orang Kristen nggak kenal kata makrifat, tapi sebenarnya kata makrifat ini ada bahasa Aramiknya gitu. Emang nggak terlalu populer ya, tapi kata marifat justru lebih populer itu kalau di Muslim ya. Di Muslim itu kata marifat itu lebih populer. Tapi kalau ke Kristenan mungkin nggak terlalu populer, tapi itu ada bahasa Aramiknya. Jadi kata marifat, kata madah, terus menjadi yadah itu memang ada bahasa aslinya Aramik itu ya, satu bahasa serumpun itu. Nah, kita pemuritan itu tertunda dan ada 3 kali pertemuan yang PA, ya kemudian diskusi panel, terus reguler ya, yang membawakan. Tapi sebetulnya ada benang merahnya. Jadi hari ini sebetulnya saya hanya merangkai benang merah apa yang sudah kita bawakan 3 kali pertemuan yang lalu. Kalau pertemuan yang sebelumnya itu kan kita membahas mengenai predestinasi yang diambil di Roma 8 ayat 29 itu sebetulnya visi dan misi dari fellowship kita waktu itu. Jadi kita punya misi itu agar kita bisa serupa dengan Kristus atau kita serupa dengan gambaran anaknya. Nah, di situ memang ada kata-kata di dalam bahasa Inggris itu ada kata-kata predestinasi. Jadi kata predestinasi itu kalau di dalam bahasa aslinya itu ada rangkaian dua kata yang membentuk predestinasi. Jadi di dalam bahasa aslinya itu pro ekno kai pro orisen. Jadi pro ekno itu dari asli katanya pro ginosko. Nah, kata-kata pro ginosko itu foreknew atau foreknow. Jadi Allah itu tahu, Allah itu kenal sama kita, baru kita mendapatkan predestinate atau baru kita ditetapkan. Jadi kalau kita mau serupa dengan Kristus itu SOP-nya gitulah ya. SOP-nya itu berarti kita mengenal Allah. Allah itu tahu kita, baru kita akan mendapat predestinasi itu atau kita baru mendapat takdir kita. Jadi takdir kita bukan karena kita berdosa, bukan. Kemarin saya pernah membawakan bahwa takdir kita itu ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus karena kita mau dikembalikan. Jati diri kita itu mau dikembalikan agar kita bisa serupa dengan Kristus. Nah, malam hari ini kita akan bahas sambungannya yang tertunda. Jadi sebetulnya nggak terlalu berat karena sudah diawali oleh 3 pertemuan yang lalu karena ada benang merahnya. Habis predestinasi kita membahas mengenai 10 gadis ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu juga sama sebetulnya. Ya itu ada kaitannya dengan predestinasi kita, ada kaitannya juga dengan ketaatan kita, ada kaitannya dengan saya anggap bahwa 5 gadis bodoh itu dia komunikasinya kurang bagus gitu. Jadi ada breakdown komunikasi, ada salah pengertian sehingga dia menyepelekannya. Sehingga dia itu kita juga bisa seperti itu. Orang-orang Kristen itu bisa seperti itu. Dia menerima anugerah tapi ada breakdown komunikasi. Jadi salah persepsi atau salah asumsi dan akhirnya jadi menyepelekan. Orang kalau sudah pikirannya kacau, orang kalau sudah bahasanya rusak ya, itu kita pernah membahas mengenai pikiran yang kacau atau bahasa yang rusak. Bahasa kita dengan Tuhan itu udah rusak. Pasti akan timbul kita menyepelekan. Dan ya celakanya kita menyepelekan anugerah itu. Anugerah itu dianggap kayak nggak ada artinya lah gitu. Karena setelah menerima anugerah bahkan setelah dibaptis pun juga rasa-rasanya kok nggak berubah, nggak ada yang berubah. Nah itu kan bahasa-bahasa yang salah dalam kehidupan kita. Nah mari kita lanjutkan malam hari ini. Sebetulnya daftar isi dari buku saya itu sekarang kita sudah membahas masuk di bab yang kelima ya, nggak terasa kita sudah masuk di bab yang kelima. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas satu itu utang darah, lahir dari roh, ketaatan, hubungan komunikasi. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai marifat. Walaupun istilahnya agak ada kata-kata asing, tapi artinya sebetulnya sederhana sekali. Jadi marifat itu nanti kita bagi jadi 4. Kalau malam hari ini bisa kita bahas 2, ya kita bahas 2. Kalau enggak, ya kita hanya bahas saja. Marifat itu ada di halaman 74. Nah, kata-kata marifat itu memang di dalam bahasa Arab, tetapi ada bahasa Aramiknya yang namanya madah. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu yadah. Nah, kata yadah sendiri di dalam bahasa aslinya Ibrani itu artinya mengenal, dikenal. Kalau tadi saya ngomong mengenai predestinasi, ya SOP-nya supaya kita dapat predestinasi dari Allah, ya supaya kita diselamatkan, mendapat anugerah, itu wajib SOP-nya itu mengenal atau dikenal. Tuhan mengenal kita mengenal Tuhan. Nah, disitulah letak ada hubungan. Nah, ada hubungan komunikasi, ada hubungan ketaatan. Ya. Dan kata yadah sendiri itu dapat diartikan sebagai ginosko atau pengetahuan ilahi. Memiliki pikiran seperti Kristus. Nah, itu pernah bertahun-tahun yang lalu kita pernah membahas itu ya. Memiliki pikiran Kristus. Nah, kata yadah itu ternyata nggak sepele ya.
di dalam bahasa Indonesia memang susah untuk menerjemahkan yang gregetnya itu, yang intinya itu. Jadi kata yadah itu bisa digunakan untuk hubungan kayak hubungan seks gitu, persetubuhan. Ya, hubungan yang sangat intim, intinya begini. Hubungan yang sangat intim, intimasi ya. Hubungan yang sangat intim dan sifatnya sangat pribadi. Ya, itu kita bisa lihat contohnya kalau kita bisa buka di dalam kitab Kejadian. Nah, di dalam Kejadian 4 ayatnya yang 1 saya bacakan. Kemudian manusia itu bersetubuh. Nah, kata-kata bersetubuh itu dari kata yadah. Nah, kalau King James malah terjemahkannya agak melenceng, malah masih mendingan Alkitab Indonesia gitu ya. Masih hurufiahnya justru malah kena di LAI gitu. Nah, tapi kalau King James itu menerjemahkan cuma and Adam knew Eve gitu. Jadi Adam apa tuh? Mengenal, ya telah mengenal Hawa gitu ya. Adam knew Eve. Jadi malah terjemahannya itu malah bagusan LAI malah. Kemudian manusia itu, Adam itu manusia. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata-kata yadah itu bersetubuh itu di dalam bahasa Ibrani ya. Nah, kata yadah inilah sebetulnya yang akan kita bahas. Ya, itulah yang disebut dengan makrifat. Jadi ingat bahwa SOP-nya untuk kita dapat keselamatan itu kita ya makrifat dengan Allah. Dan kemarin saya juga pernah mendapat istilah baru sebetulnya. Kalau kesaksian saya itu ketika kan Tina itu mau dioperasi, kita tuh pakai BPJS. Pikiran kita tuh begini lah, kalau pakai BPJS bisa dapat dokter yang bagus gak ya? Bisa dapat obat-obatan yang paten atau enggak ya? Terus nanti rumah sakitnya itu gimana mau kita pakainya BPJS? Itu kita BPJS benar-benar nggak bayar sama sekali, benar-benar gratis. Sebetulnya program BPJS itu ya bagus ya, asalkan tenaga medisnya itu benar-benar sesuai dengan aturan itu sebenarnya bagus. Meskipun ya ada step-stepnya ya, ada step-stepnya yang harus kita lalui, agak ribet dikit tapi sebetulnya ya sangat bermanfaat sih bagi masyarakat ya. Jadi waktu itu seolah-olah kita mempertanyakan gimana nih nanti kita dapat dokter yang bagus nggak. Nah itu saya tiba-tiba dapat istilah, sebenarnya saya juga terlalu ngerti, ada dapat istilah itu level of evidence. Ya, nah setelah saya buka-buka di Google, ternyata memang level of evidence itu memang digunakan untuk lingkungan farmasi, untuk lingkungan kedokteran gitu ya. Artinya tuh begini, suatu keabsahan pengobatan atau obat itu ada level-levelnya, ada level ujinya gitu. Ya, jadi obat itu dikatakan manjur itu ada ujinya, ada uji mutunya lah gitu. Dan itu nggak mudah karena ada level-levelnya, ada step-stepnya. Dokter pun juga dikatakan dokter itu pinter ngobatin pasien, itu juga ada level of evidence-nya. Nah, sebetulnya level of evidence itu di dalam kehidupan rohani kita, itu juga ada sebetulnya. Ya, ibaratnya begini, ini orang-orang Kristen kan sebagai anak Allah, apalagi kita berani mati, kita ngomong serupa dengan Tuhan. Kita ditakdirkan supaya serupa dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, orang lain apakah bisa melihat bahwa kita ini seperti Kristus? Waktu Hong itu mau penutupan dia sharing firman itu yang dia cerita mengenai Yusuf. Di dalam penutupan itu tiba-tiba begini, ngomong gini, pada akhirnya ya kita ini akan dinilai oleh orang lain. Perbuatan kita, siapa diri kita ini akan dinilai oleh orang lain. Apakah ada Kristus di dalam diri kita? Itulah sebetulnya level of evidence. Ya, jadi apakah benar kita ini serupa dengan Kristus? Nah, bagaimana caranya supaya kita serupa dengan Kristus? Ya satu-satunya jalan kita makrifat dengan Tuhan. Kita tuh benar-benar kenal. Kenalnya bukan kenal apa ya? Kenal yang ya tahu gitu, enggak, tapi benar-benar intim. Makanya kalau Ayub tuh begini tuh. Dulu saya cuma mengenal Tuhan dari kata orang. Jadi Tuhan itu begini-begini, kamu harus taat kepada Tuhan. Dia mengenal itu karena kata orang gitu. Tapi Ayub tetap taat walaupun dia mengenal Tuhan itu dari orang. Tapi sekarang saya mengenal secara pribadi saya. Itu dikatakan Ayub belum pulih loh. Ya, Ayub belum pulih itu. Ya. Nah, kata-kata itulah kata-kata yang Ayub lontarkan itu adalah kata-kata sebelum Tuhan memulihkan dia. Jadi itu pamungkasnya itu. Ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia mengalami langsung Tuhan, ketika dia itu mendapatkan hubungan yang intim dengan Tuhan, dia meraih tingkat level of evidence-nya itu tingkat pada ya anggap aja tingkatnya udah nyampe puncak ya. Kan Ayub itu sudah pasrah kan, sudah menyerahkan segalanya, ibaratnya mati ya wis lah gitu. Tapi justru disitulah dia bertemu Tuhan secara langsung, secara pribadi. Itu adalah level of evidence yang sangat tinggi bagi manusia bisa mencapai makrifat kepada Tuhan. Nah, ketika dia sudah mencapai level itu, level of evidence-nya sudah tinggi dan artinya dia sudah makrifat dengan Tuhan, langsung dipulihkan sama Tuhan. Enggak cuma dipulihkan, dilipat gandakan.
kan dikembalikan 2 kali lipat kan. Ya, mendapat anak-anak lagi, anak-anaknya cantik-cantik dan segala macamnya. Jadi kisah Ayub itu sangat menginspirasi saya. Artinya begini, kalau kita bisa marifat dengan Tuhan, segala sesuatunya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena apa ya? Karena kita memang sudah digariskan ya. Kita ini sudah ditakdirkan supaya serupa dengan Dia. Ya, tentunya begini, Tuhan Yesus tidak mungkin mengecewakan kita. Wong Dia sudah menjadikan kita serupa dengan Dia. Misalkan begini, anak saya itu serupa dengan saya, masa saya mengecewakan anak saya? Tapi biasanya yang mengecewakan itu anaknya, bukan bapaknya. Biasa anak-anak itu suka nakal biasanya. Kalau bapaknya pasti setia, tapi anak-anaknya nah itu jangan sampai terjadi sama kita peristiwa komunikasi kita yang breakdown, komunikasi kita yang kurang bagus. Nah inilah yang disebut dengan marifat. Gambar ini sebetulnya zaman-zaman dulu sering saya tampilkan ya. Kalau saya sharing firman Tuhan, selalu saya menampilkan gambar ini. Nah, nanti kalau kapan-kapan saya sharing firman Tuhan, mau saya tampilkan lagi, sudah lama nggak saya tampilkan. Jadi ini sebetulnya adalah level of evidence kita. Kita memiliki level of evidence harus sampai tingkat yang tertinggi. Ya ibaratnya ada 4 level. Kalau dulu saya belajar memang ada 4 level. Ya nggak tahu level yang sebenarnya ada berapa, ini kan cuma perumpamaannya. Ada 4 level. Jadi levelnya syariat, levelnya hakikat, levelnya tarekat, levelnya makrifat. Nah hari inilah yang kita bahas mengenai level of evidence yang tertinggi adalah makrifat dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Nah pembagian itu ada syariat. Syariat itu maksudnya gini, kita tahu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan, ada taurah-taurah Tuhan, mungkin dogma-dogma, fikih-fikih ya. Terus habis itu levelnya naik menjadi hakikat. Hakikat itu gini, hakikat itu mempelajari dari hukum-hukum itu. Nah kalau kita ini membaca Alkitab, ini sebetulnya kita baru level 2. Ingat ya, kita membaca Alkitab, kita rajin ibadah, kita rajin persekutuan seperti ini, ya kita fellowship seperti ini, itu sebetulnya level kita baru level 2. Masih separuh. Ya, jadi kita rajin apa? Itu level kita baru level 2 gitu. Nah, satu caranya gimana? Ya setelah Anda baca, mestinya dipraktekkan. Jadi sebetulnya gini loh, saya membuat kesaksian di dalam buku yang saya buat ini, itu sebetulnya bukan buku untuk teologi ya, bukan buku untuk dogma, bukan buku untuk apa ya? Dikatakan pengajaran sih sebetulnya begini, tapi ini sebenarnya buku untuk praktek sebetulnya, buku praktikum lah gitu, buku petunjuk praktikum lah. Zamannya sekolah kita ini sebetulnya buku saya ini ada buku petunjuk praktikum, bukan untuk teori ya, sebetulnya seperti itu. Kalau untuk teori ya banyak buku-buku teologi yang lebih bagus ya, tapi ini adalah petunjuk praktis supaya kita ini praktek gitu. Yang paling penting dalam kehidupan kita itu mengalami langsung Tuhan, caranya gimana? Ya praktek. Ibaratnya kalau kita belajar berenang, ya kita sekolah renang, dulu saya pernah les renang di stadion ya. Waktu saya SD ya, saya pernah les renang itu. Itu caranya gimana kita belajar berenang? Ya nyemplung di dalam kolam renang, masuk belajar berenang di kasur kan nggak mungkin gitu. Itulah sebetulnya level ketiga tarekat, istilahnya tarekat. Jadi kita menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Ya, ada Alkitab, terus kita belajar, kita membaca, ya dipelajari, habis itu praktek. Paling penting itu praktek, dalam hidup itu praktek. Ya jangan omon-omon gitu. Dalam kehidupan kita tuh yang paling penting praktek, tarekat. Nah kalau kita praktek, kalau kita lakukan, ya mungkin agak ada apa trouble-troublenya, ada apa ya istilahnya, waktu praktek itu pasti ada semacam halangan-halangan atau semacam kesulitan-kesulitan ya, banyak problem-problem. Tapi pasti kalau kita lakukan, itu lama-lama kita akan lebih mendalami, lebih menjiwai lagi. Sesuatu hal yang kalau kita lakukan itu kalau sudah menjadi kebiasaan kita, itu bukan hal yang berat sebetulnya. Ya, saya udah terlanjur itu terlanjur kalau saya itu bangun pagi gitu ya. Saya jam 4 sekarang bangun, olahraga sedikit gitu. Mungkin sejam gitu. Habis itu ya melakukan aktivitas apa. Itu kalau saya nggak bangun pagi, itu rasanya kurang malah badan saya malah jadi kayak flu gitu. Kalau saya bangunnya kesiangan gitu, misalkan bangun jam 8 gitu ya. Itu berarti badan saya lagi capek atau bukan capek, badan saya lagi flu ya. Jadi kalau sudah kebiasaan itu malah apa ya, malah menjadi apa ya, sesuatu yang kalau kita contohnya ya tadi saya bangun jam 4 itu, kalau saya bangunnya kesiangan malah badan saya kurang enak. Tapi kalau bangun jam 4 malah badan saya enak gitu. Nah, itulah artinya apa? Lakukan sehingga itu menjadi kebiasaan. Nah, kata-kata menjadi kebiasaan itu artinya makrifat. Jadi kalau kita melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, ya perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab kita lakukan, terutama tentang buah roh ya. Sekali gampangannya itu kita melakukan supaya kita berbuah di dalam roh. Kalau kita paksa melakukan lawan kedagingan kita dengan memaksa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu lama-lama menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa itu
tidak ada sesuatu yang berat dalam hidup kita menjadi kesukaan bagi kita. Kita itu mendalami, kita itu menjiwai. Kalau kita bisa menjiwai firman Tuhan, itu artinya kita sudah hubungan intim dengan Tuhan. Nggak usah bayangin terus apa ya, Tuhan ngoceh ngomong sama kita, gitu ya, oh gimana? Jangan bayangin yang berat-berat lah. Ya kalau level kita nggak seperti itu ya nggak usah bayangin yang berat-berat. Kalau belum levelnya kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus secara audible, ya nggak, ya dilatih bisa. Tapi mendingan bahwa lebih bagus itu kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang kita baca setiap hari, kalau ada sesuatu rema, kita dorong untuk melakukan. Kita dapat rema apa gitu, kita lakukan. Ya lakukan supaya kita itu menjiwai gitu. Karena ditulis Alkitab itu ditulis sebetulnya untuk dilakukan. Hubungan komunikasi, ketaatan, atau kalau kita sampai melanggar ketaatan kita, ada bahasa yang kacau, itu ibaratnya ada dusta di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dusta, tahu sendiri ya, yang namanya dusta itu pasti kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita kalau tidak ada ketaatan, ya kalau kita tidak mengejar hubungan intim dengan Tuhan, itu sama dengan kita ngeles dengan Tuhan gitu. Ya, kalau yang ibaratnya gadis bodoh itu, entah kebodohannya kita tidak disengaja atau itu memang disengaja gitu ya. Kita nggak tahu di dalam cerita perumpamaan itu. Nah, tapi ibaratnya begini, itu adalah suatu bentuk yang tidak taat, ya, atau breakdown komunikasi kita dengan Tuhan. Mestinya kan sudah tahu harus membawa cadangan minyak, ya, tetapi dia tidak membawa cadangan minyak karena meremehkan anugerah, meremehkan, padahal dia menjadi panitia ring 1 ya. Kita ini kan panitia ring 1 tuh untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita ini sudah dijadikan serupa dengan Kristus. Kita memiliki, ibaratnya kita memiliki tugas itu panitia ring 1 untuk apa? Untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, nah itu kita harus menjaga ketaatan kita, hubungan komunikasi kita sampai kita marifat dengan Tuhan, sampai kita memiliki hubungan yang intim. Ya, kita melakukan firman Tuhan itu sebetulnya yang paling penting. Jadi, nah di sini hari ini kita akan sedikit belajar ada 5 cara hubungan komunikasi yang supaya kita di komunikasi kita tidak breakdown. Ya, ini saya ambil dari manajemen komunikasi, tapi kebetulan kok cocok dengan apa yang saya dapat di dalam di dalam Alkitab atau di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ada 5 sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Ada hukum yang tidak bisa kita elakkan supaya kita efektif komunikasi kita. Komunikasi ini kita lakukan bentuk salib ya. Secara horizon itu berarti kita berkomunikasi dengan sesama manusia, ya. Tapi secara vertikal tegak lurus kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi komunikasi kita ini bentuknya salib, berkomunikasi dengan sesama manusia, tetapi juga berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hukum yang pertama itu respect. Nah, saya pernah membahas begini, di balik ketaatan itu ada fear. Ya, ada takut gitu. Tapi takut ini sebetulnya lebih ke arah hormat ya, segen lah sama Tuhan gitu. Ya, contohnya gini, kita hormat kepada orang tua kita, menghormati kakak-kakak yang lebih tua dari kita. Saya menghormati Cipecen, saya menghormati Ko Bambang, itu adalah bentuk komunikasi yang baik. Ya kan, respect. Ya, kita memberikan respect pada senior-senior kita. Jadi dalam 1 Ibrani 12 ayat 9 itu sebetulnya banyak ayatnya, tapi saya ambil satu-satu aja. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Jadi kalau kita refleksikan kepada gadis yang bodoh di dalam 5 gadis bodoh itu, 10 gadis 5 yang bodoh itu, tentunya gadis bodoh ini gambaran orang yang tidak punya respect. Benar nggak sih kira-kira? Ya, nanti kita mau diskusikannya. Ini saya buat cepat, nanti bisa ada diskusi. Jadi itulah gambaran orang-orang yang tidak punya respect. Ngakunya Kristen loh, walaupun sudah dibaptis. Banyak orang yang tidak respect kepada Tuhan. Benar. Ya, bisa dirasakan kok itu. Ya, hampir aku aja dulu nggak respect kok. Karena nyari-nyari Tuhan nggak ketemu-ketemu gitu. Ya, jadi hormati Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Itu sudah jalan satu-satunya. Kita respect. Kalau kita nggak respect, kalau kita tidak menghormati peran kita sebagai serupa dengan Kristus. Kita kan memiliki peran serupa dengan Kristus. Kita memiliki level of evidence itu tinggi loh. Ya, karena kita serupa dengan Kristus. Ya, itu kita ya harusnya respect sama Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Ya, Tuhan itu lebih dari segalanya. Itulah ketaatan kita. Ya, nomor 2, ya supaya cepat. Empati. Ya, kita ini sebagai manusia kita punya hati ya. Harusnya kita punya empati. Ya, hati kita itu gampang tergerak harusnya gitu ya. Kita punya feel compassion gitu. Jadi kata empati itu sebetulnya ya dari bahasa Yunani juga gitu ya. Jadi di dalam Matius 9 ayat 36 itu begini. Melihat orang banyak itu, ini maksudnya Tuhan Yesus, tergeraklah hati. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki hati yang benar-benar banyak kan di firman-firman Tuhan bahwa Tuhan itu sedih gitu ya, dia memikirkan orang lain, dia tergerak hatinya, dia penuh dengan belas kasih. Kita ini serupa sama Kristus.
sebetulnya hati kita lah sebetulnya yang sama ya. Kita ini memiliki roh yang sama, hati kita ini sama ya. Kita tuh harus ada banyak tergerak hati, berbelas kasih, empati, peduli sama orang lain itu nomor satu. Saya sangat sangat apa ya, sangat respect sekali dengan fellowship kita, dengan apa? Karena apa, banyak orang-orang yang tergerak peduli gitu ya. Jadi fellowship kita ini benar-benar dipakai Tuhan ya. Kita sama-sama untuk tergerak hati kita untuk saling mendoakan ya, saling menolong ya, apapun bentuknya lah, memberikan masukan-masukan dan segala macamnya. Mari kita bangun empati kita ini, kita bangun apa ya, hati kita yang lebih feel compassion dengan berfellowship, dengan bersama-sama ya, saling mengingatkan, ini sangat baik sekali. Jadi fellowship kita ini juga untuk membangun kerohanian kita. Jelas itu kita berfellowship itu bukan karena apa ya, karena ketemu apa ya, kepengen ketemu gitu ya, kepengen yang lain, tapi kita benar-benar berfellowship. Arti fellowship itu benar-benar. Jadi empati itu dari bahasa Yunani-nya ya empatia. Ya, empatia itu tidak terus menjadi kata empati. Jadi berarti apa ya, ketertarikan terhadap apa ya, lawan dari apatis. Jadi jangan jadi orang apatis. Kita ini jadi anak-anak Tuhan, bukan orang yang apatis. Kita memiliki respon ya, respon yang apa ya, yang empati lah gitu ya. Bukan apatis, tapi kita di empati ya. Jadi kita bisa merasakan proses berpikir kita ini, kita bisa merasakan emosi orang lain. Empati ini juga menjadi salah satu, kalau apa ya, menjadi salah satu perubahan dalam hidup kita. Kalau dulu-dulu saya nggak bisa empati sama orang. Urusanmu lah gitu. Segala sesuatunya saya berpikir gini, akan urusanmu gitu. Tapi ternyata nggak bisa begitu ya. Kita tetap harus punya empati lah. Jangan apa ya, jangan sebaliknya. Kalau gadis bodoh itu kan dia pasti nggak punya empati kan. Orangnya cuek kok, maksudnya orangnya menyepelekan segala sesuatunya, maksud dia bisa punya empati. Sesuatu yang ada perubahan-perubahan sikap dalam hidup kita, ya kan, empati ini sangat penting sekali. Ya, nah sekarang saya lanjutkan dulu. Ya, sekarang yang nomor 3, audible. Nah ini juga sama. Ya, audible itu artinya apa? Mendengar, didengar. Ya, jadi kalau kita baca di ayatnya ini juga sebetulnya banyak ayatnya, cuma saya ambil satu-satu. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ini Marta sama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, waktu itu kan si Marta komplain gitu ya, dia lagi sibuk mempersiapkan perjamuan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi Maria itu malah nggak bantuin, tapi cuma mendengarkan Tuhan Yesus lagi apa, memberikan pelajaran gitu. Nah, kata mendengar itu juga kan kemarin kita sudah bahas ya, cukup dalam. Nah, itu ada ungkapan di klasik Tiongkok ya. Apa yang terbesar di dalam di dalam tubuh kita gitu ya. Banyak orang ngomong kepala, kaki, tangan gitu, tapi di dalam ungkapan klasik Tiongkok itu yang terbesar dalam diri kita itu bukan otak, bukan tangan, bukan kaki, bukan mata, tapi telinga. Ya, telinga adalah raja. Jadi telinga kita itu, makanya gini, kalau G. Tyson pernah ngomong gini, cepat-cepatlah mendengar gitu ya. Maksudnya banyak-banyaklah mendengar daripada apa sih? Yang G. Tyson pernah ngomong itu bagus. Lebih banyak mendengar. Jadi mendengar, jangan jadi orang itu jangan suka nyamber gitu, maksudnya di rumah kise sampai mudeng, didengarkan dulu apa artinya ya, sehingga komunikasi itu bisa nyambung. Kita dengan Tuhan juga sama. Kita kalau berdoa itu kita jaluk. Tapi benar nggak? Tuhan itu disuruh mendengarkan kita. Kurang ajar memang kita ini. Tuhan itu selalu disuruh mendengarkan kita, tapi Anda mendengarkan Tuhan nggak? Nah, ya kan? Itu jadi introspeksi bagi diri kita. Jadi mendengar itu sebetulnya yang utama. Bahkan sampai-sampai kita ini membaca Alkitab itu sebetulnya juga mendengar, karena itu adalah bagian dari ketaatan kita. Jadi mendengar itu berkaitan dengan ketaatan kita. Karena mendengar itu pasti dilakukan. Tadi kita sudah ngomong mengenai melakukan firman Tuhan. Jadi mendengarlah sebanyak-banyaknya, mendengarlah kepada Tuhan. Ya, karena jadi makrifat itu ada mendengar. Ya, tadi ada empati, ya, ada respect, dan yang ketiga adalah mendengar. Ya, ingat-ingat ya, ini sudah ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Nah, keempat ini clarity apa ya? Clear gitu, jelas gitu. Jadi kalau kita berkomunikasi itu harus yang jelas, yang clear gitu. Ya, yang teliti, menjelaskan maksud tujuannya supaya apa? Supaya kita nggak salah asumsi, supaya kita nggak salah persepsi. Nah, ini ada sedikit tips bagi saya. Ketika kita ini membaca firman, kita mulai belajar menafsir ya. Maksudnya kita belajar memahami. Memahami itu tidak bisa keluar dari tafsir. Karena ya tadi memakai bahasa Indonesia memakai bahasa Yunani atau bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu selalu ada lost translation-nya ada. Entah berapa persen yang lost, ya itu pasti ada. Nah, ini butuh kehati-hatian kita di dalam menafsir gitu ya. Jangan sampai kita salah tafsir.
kita bisa mendiskusikan ini maksud firmannya apa dan segala macamnya. Sebenarnya di grup apa kita sudah bagus, bisa beropini ya. Jadi kita harus, kalau kita memiliki opini atau memiliki tafsir atau memiliki persepsi, itu harus hati-hati, teliti ya. Nah, itu di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah. Nah, kita mungkin pernah mengalami ya, kita memiliki maksud yang baik kepada orang, tapi orang menangkapnya bisa lain. Itu karena ada kesalahan kita di dalam berkomunikasi. Kita kurang jelas mungkin, atau orang lain kurang jelas untuk menangkap apa maksud dari kita. Kadang-kadang kita bisa kurang jelas menangkap maksud Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari pun aku masih belajar bagaimana menangkap maksud Tuhan yang lebih jelas lagi dalam hidup kita. Karena ya itu, karena kita punya persepsi, kita punya asumsi diri kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang sering berbenturan. Ya, kita sesama manusia aja, sesama teman aja bisa salah persepsi, apalagi kita dengan Tuhan gitu. Nah, ini butuh kehati-hatian. Ya, kita belajar firman itu juga butuh ketelitian lah dalam situ ya. Nah, jangan sampai terjadi salah mengerti, salah asumsi, salah paham, ya kan. Perang dunia kedua itu gara-gara salah paham. Nggak usah perang dunia lah. Kita ngelihat perang antara Iran sama Amerika aja, itu kan masalah komunikasi yang nggak jalan gitu. Ya kan, itu kan masalah komunikasi yang nggak jalan. Perundingan aja susah. Orang kalau sudah salah asumsi, sudah salah paham, salah mengerti, berunding aja susah. Kalau Iran itu yang garis keras, mati siji mati kabeh. Jadi susah untuk diajak berunding karena itu sudah salah asumsi, salah paham, udah konflik aja istilahnya seperti itu. Ya, kalau kita ada konflik, bahkan di dalam lingkungan kita sendiri ada konflik, itu gara-gara nggak clear lah, komunikasinya itu nggak clear, kita salah asumsi. Kebanyakan salah asumsi, tapi nanti setelah bertemu, setelah ngobrol gitu ya. Makanya ada tips begini, dalam rumah tangga ini kalau ada konflik gitu, itu diselesaikan di meja makan gitu ya. Nah, diselesaikan di meja makan, terus finishingnya apa finishingnya? Ya kalau kita hubungan suami istri, finishingnya ya di kamar gitu. Itu seranjang. Ya ini intermezzo lah. Jadi jangan sampai terjadi komunikasi yang nggak clear gitu ya. Clarity-nya loh, kejelasannya itu jadi ngambang gitu ya. Nah, kelima ini yang terakhir, nanti kita ada diskusi ya supaya nah, kelima itu memiliki kerendahan hati. Kita baru baca ya, tadi pagi ya, aku nggak salah ya, di pasal berapa itu Rasul Paulus gini, supaya tidak terjadi konflik ya, golongan ini, golongan itu, golongan ini, kita memang penuh rendah hati ya. Saya itu mengagumi Rasul Paulus ya, walaupun dia tidak membela, walaupun ada gini, aku nih golongan Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus juga menasihati dengan keras orang-orang yang walaupun itu golongannya dia, misalkan seperti itu. Jadi Rasul Paulus itu benar-benar orangnya tegas gitu ya, benar-benar dipakai Tuhan lah. Bahkan yang golongannya sendiri aja dimarahin lah sama Rasul Paulus. Jangan begitu. Kita jangan menghakimi. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati karena kasih itu memang rendah hati sih. Kita tidak mungkin bisa memiliki kasih. Kita mungkin tidak bisa memiliki empati yang tadi. Kita tidak bisa respect sama orang lain atau sama Tuhan. Itu kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Ya, jadi kerendahan hati itu gampang-gampang susah. Ya. Jadi memiliki sifat yang lemah lembut ini kan sebetulnya buah roh ya. Semuanya ini yang saya omongin sebetulnya itu kaitannya buah roh. Ya, jadi memilikilah sifat rendah hati. Karena dengan sikap rendah hati itu kita sedang memuliakan Tuhan sebetulnya. Karena di situ letak kasih Tuhannya di situ. Seolah-olah kayak ngalah lah gitu. Kita ngalah dulu, kita dengerin dulu, ya kita berempati dengan orang, ya kan kita respect dengan orang lain. Itu adalah sifat-sifat ilahi. Jadi 5 ini sebenarnya sifat ilahi yang kita gunakan supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi kita dengan sesama kita dan lebih-lebih adalah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita memiliki kerendahan hati itu kita dihindarkan dari kesombongan rohani. Ya, jangan menghakimi. Sebenarnya hari ini bagus itu ya, surat Paulus untuk jemaat Korintus itu. Nah, oke. Jadi saya pikir ini dulu itu aja, saya ngomong setengah jam lebih deh. Ya. Kita buka ruang kesaksian. Silakan siapa yang mau memberikan opininya tentang hari ini kita belajar tentang hubungan intim dengan Tuhan. Kaitannya dengan komunikasi, dan ada 5 poin yang hari ini bisa kita diskusikan. Ya, tadi poin pertama apa? Masih ingat? Respect. Ya, hormati sesama kita, hormati Tuhan, yang memiliki respect, saling menghormati, itu kunci pertamanya untuk kita berkomunikasi. Yang kedua, kita memiliki empati. Kita berempati, kita peduli sesama kita. Ya, tentunya kita juga memiliki ketergerakan hati, itu yang paling penting juga nih. Ya, respect, empati. Yang nomor 3 apa tadi? Audible. Banyak-banyaklah mendengar, ojo ngoceh sih gitu. Ojo langsung bertindak dan segala macam, tapi didengar, diendapkan dulu di dalam hati, didengar dulu, ya, diproses dulu, dimengerti dulu. Nah,
Kalau sudah didengar, masuknya nanti adalah yang keempat adalah supaya jelas clear gitu maksudnya apa, supaya kita tidak salah paham, supaya kita tidak berasumsi yang liar seperti itu ya. Nah, nomor 5 yang terakhir adalah rendah hati. Nah, saya yakin kalau kita bisa melakukan 5 ini ya, itu sifat-sifat ilahi atau marifat itu pasti nempel dalam hidup kita. Karena ini hukum alam, hukum yang tidak bisa tidak bisa dihindarkan lagi. Kalau kita mau marifat sama Tuhan, milikilah 5 tips ini. Sebenarnya ada lebih dari 5, tapi ya supaya kita nggak lupa 5 aja cukup lah. Ya, oke itu aja. Silakan, saya buka ruang diskusi. Siapa yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau memberikan masukan tentang 5 tadi disingkat apa? Respect, respect, empati, terus audible, terus clarity, terus humble. Ya, oke. Gampang kan? Ngafalin 5, diapalin loh, sisa ulangan loh. 5 ini kayaknya gampang, tapi sebetulnya ya agak susah. Contohnya begini ya, saya banyak belajar tuh begini, humble ya, mengenai rendah hati. Kadang-kadang itu ada ego kita ini yang susah kita kendalikan ya. Sehingga kita menekan rendah hati itu nggak gampang juga. Karena memang kita punya ego ya. Kadang-kadang itu suka ada sesuatu yang berat untuk kita lakukan, tapi melihat kerendahan hati Tuhan Yesus seperti itu tuh harusnya kita juga bisa dimampukan sih. Tapi ingat ya, ketika Tuhan Yesus itu di dunia itu benar-benar dia manusia, benar-benar manusia gitu. Ya, memang benar-benar dia pakai daging gitu. Ya kayak kita dulu sebetulnya gitu. Nah, kalau kakak tua kita bisa melakukan untuk ngajarin adik-adiknya, harusnya kita juga bisa paksain deh. Apapun kita memang harus paksa sih. Silakan, ada yang mau menambahkan? Malam ini masih belum berat, nanti kalau ketemuan yang lagi marifat itu ada lebih berat lagi nanti. Ini pemanasan nih. Dan ini sebetulnya ada benang merahnya dengan 3 pertemuan kita yang kemarin ya. Tentang bagaimana membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jadi tadi saya ingatkan ya, membaca Alkitab ini sebetulnya masih belum cukup loh. Kita membaca Alkitab, memahami Alkitab itu baru tingkat 2. Ya. Tingkat yang ketiga adalah melakukan. Tingkat keempat, kalau kita sudah terbiasa melakukan, kita masuk dalam tingkat keempat. Kebiasaan kita marifat, salah satunya ya ada 5 tips membangun supaya kita marifat sama Tuhan. Ya, di Tuhan. Luar biasa sih saya lihat ya. Ya, waktu saya membaca buku ini juga malam ini udah kita bahas lagi. Ada 5 hal buat saya ini masih belajar sekali. 1 tentang respect atau menghormati. 2 empati. 3 mau mendengar, lebih cepat mendengar daripada bicara gitu ya. Lambat berkata-kata tetapi cepat mendengar. Lalu ya, itu benar tuh. Yang kita pernah bawakan. Ya, jadi tidak miskom. Ya, jadi apa-apa tuh clear gitu, jelas. Sebelum kita mengerti, sebelum memahami, hendaklah didengarkan dulu. Karena kalau kita salah paham, ya akibatnya bisa ini ya, perang dunia kedua ini. Lalu yang kelima, humble. Jadi 5 hal ini kalau bisa menjadi karakter kita, itulah manusia rohani yang diubahkan Tuhan. Dan nggak mudah kan? Nggak mudah. Untuk empati aja juga kan nggak mudah gitu. Jadi saya lihat sih kalau misalnya ini ada pada diri kita, bukan cuma di masyarakat, tapi di dalam keluarga, hubungan dengan orang keluarga ya, suami istri, anak dengan orang tua. Kalau bisa menerapkan ini luar biasa. Makanya buah-buah roh itu seperti ini, benar Koji bilang. Buah roh itu adalah seperti ini yang Tuhan mau. Ini yang Roh Kudus mau ada pada kita. Dan ini tidak akan mungkin bisa terbentuk dalam diri kita kalau kita tidak penuh dengan firman dan roh. Karena Roh Kudus itulah yang membantu dan menolong kita, mengubah karakter kita. Makanya kalau kita sebut bahwa diri kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah menerima karunia-karunia dari Tuhan. Sebetulnya karunia yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah perubahan hidup. Bukan misalnya jadi memang karunia misalnya mengajar ya, berkhotbah, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, berdoa, dan seterusnya, melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, itu juga dipelengkapi dengan karunia. Tapi karunia-karunia itu tidak menjadi bermanfaat banget, dan tidak bisa bekerja dengan efektif menjadi berkat buat banyak orang, kalau kita tidak punya karakter ini. Gitu. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah karakter hidup kita ini berubah, sehingga kita bisa menjadi suratan yang terbaca, suratan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Surat apa? Yaitu kasih, Injil kasih itu. Karakter Kristus itu. Coba kita lihat 5 karakter ini, ada nggak pada Kristus? Ada teman-teman.
Karakter ini adalah karakter yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi seyogianya kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga mewarisi karakter ini. Kalau itu sudah membentuk dalam hidup kita, damai ya Lian ya, dimanapun menjadi damai, benar ya Lian? Iya. Gitu. Dan ini saya harus belajar, betul-betul belajar. Terus terang ya, sudah sampai umur 65 ini gitu, belajar firman, aktif di gereja. Tapi kalau kita nggak belajar satu persatu seperti ini, mungkin kita tidak nyadar. Dan kalau itu tidak kita pelajari dengan baik, dan kemudian seperti Koji bilang, menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita, menjadi karakter, yaitu kita sudah menaiki ke tangga terakhir, yaitu marifat. Kalau itu tidak bermarifat di dalam diri kita kepada Allah, maka kita nggak nyadar loh, sangat mudah terpancing. Mudah sekali terpancing. Terpancing emosi, terpancing salah paham, terpancing macam-macam itu. Dan untuk empati, untuk bisa respect sama orang, itu kan kadang-kadang sangat tergantung pada mood kita ya. Kalau kita lagi stres, kita lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, itu akan mudah sekali dan mudah tersulut dan tidak mudah untuk empati sama orang, tidak mudah untuk bisa respect, yang ada emosi. Nah, saya mau saksikan tadi pagi saya berdoa, waktu subuh itu berdoa sama Tuhan, dan hari-hari ini kira-kira ada beberapa minggu lah, hati saya rasanya tuh tidak damai, resah, pikiran kayaknya kacau gitu, pikiran kacau, emosinya tinggi. Tapi tadi pagi tuh saya kan berdoa sama Tuhan. Tadi pagi tuh biasanya kalau berdoa tuh gini, hanya keluar dari kata-kata, tapi tidak menikmati hadiratnya Tuhan. Jadi doa gitu, tapi keluar dari kata-kata, keluar dari mulut ini, muliakan Tuhan, nyembah ya gitu. Tapi tadi pagi itu saya dibawa masuk sama Tuhan ke dalam hadiratnya yang luar biasa. Lalu saya merasakan satu suasana, lingkungan, atmosfer yang beda banget. Jadi kalau saya melihat kayak langit itu, langitnya biru, dan bias birunya itu sampai memenuhi atmosfer. Dan itu saya merasakan damai luar biasa. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini suasana damai seperti ini ada di mana? Roh Kudus menjawab begini, inilah pelataran rumah Tuhan. Kalau kita ada di pelataran rumah Tuhan itu bukan gereja, bukan apa ya, tapi pelataran hadiratnya, di mana dia bertakhta, dan takhta Tuhan itu bukan penuh dengan kekuasaan yang menakutkan, bukan. Tapi saya merasakan di situ mengalir dari takhta Tuhan itu sesuatu yang damai luar biasa. Itu satu atmosfer damai, sukacita. Sukacitanya itu bukan sukacita yang kayak misalnya kita katakanlah dapat sesuatu yang luar biasa gitu ya, wah sukacita gitu, terus hilang, enggak. Tapi sukacitanya itu kayak, pernah nggak sih teman-teman waktu kecil merasakan gitu, misalnya lagi main atau ada di mana, rasa damai, seneng gitu, ada suasana itu. Jadi senang, sukacitanya tuh benar-benar kayak lepas, nggak ada problem, nggak ada apapun. Nah itu yang saya rasakan tadi pagi. Setelah saya berhenti berdoa, selesai berdoa, itu sepanjang hari itu hati saya damai sekali, luar biasa. Jadi semua yang beberapa hari lalu tuh hati saya penuh dengan keresahan itu hilang lenyap, nggak tahu kemana, tak berbekas. Nggak bisa saya rasakan lagi. Tapi sampai saat ini, saya merasakan damainya itu, dan masih saya bisa lihat suasana itu. Luar biasa. Dan saya berdoa untuk Cisula, untuk Yula, untuk Pejan, dan untuk fellowship malam ini. Saya merasakan itu, aduh luar biasa deh. Nah, itulah terus Tuhan ingatkan saya kepada Mazmur 91 itu. Seperti itulah kalau anak-anak Tuhan duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sehingga kita dapat berkata gini, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkaulah kubu pertahanan kami, engkaulah tempat perlindungan kami. Dengan kepakmu engkau melindungi kami, dan di bawah sayapmu kami berteduh. Kami berlindung Tuhan. Itu benar-benar itu terjadi loh teman-teman. Seperti itulah Tuhan melindungi anak-anaknya. Ada di dalam lingkungan pelataran Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dia kirimkan malaikat-malaikatnya menatang kita di atas tangannya. Gitu. Jadi sehubungan dengan 5 karakter ini, itu terjadi kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rasakan hadiratnya, Pak Koji bilang, bukan sekedar baca. Tapi apa yang kita baca ini, kita alami. Kita mengalami kasih Tuhan itu bukan karena kita tahu membaca, bukan. Makanya banyak orang cuma bisa berdeklamasi, berpuisi indah, tapi dia tidak merasakan. Itu. Nah, ini yang kita harus rasakan. Kalau kita sudah rasakan ini yang disebut marifat. Menurut saya sih itu. Begitulah teman-teman. Terima kasih Koji. Ya, terima kasih Bambang. Jadi sebetulnya malam hari ini baru marifat itu saya bagi jadi 4, ini tahap pertama marifat. Jadi mengenal marifat itu lewat bahasa komunikasi kita, lewat 5 tadi. Ya, 5 tadi adalah bahasa komunikasi kita.
kita gunakan untuk Tuhan, tapi juga kita gunakan untuk sesama manusia. Ya. Karena Tuhan Yesus begini, kalau kamu mau mengasihi aku, ya kasihlah sesama manusia. Ya, jadi 5 tadi, ingat-ingat singkatannya reach, R apa? Respect, empati, Respect, terus empati, audible, audible, mendengar, ya clarity, clarity, clear, dan terus humble. humble. Nah, ya, jadi jangan lupa nih ini ya dipelajarin ya, di seulangan. Ayo siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, tak nambah sedikit ya. Yes, ya Mul. Banyak Saya sih lebih menyoroti ke respect gitu ya. Karena kenapa? Karena tanpa respect kita tidak akan bisa melakukan 4 hal di bawahnya itu. Yes. Kenapa? Karena respect itu yang namanya respect itu kan adalah suatu penghormatan. Ya. Jadi penghormatan di sini tekanannya bukan hanya sekedar seperti sopan santun, permisi dan sebagainya. Saya pikir bukan ya. Respect hormat ini bukan sekedar seperti menjalankan sopan santun, tapi lebih ke sikap hati. Ya. Lebih ke sikap hati kita kepada seseorang. Makanya untuk respect ini saya melihat ada 3 hal dari respect. Respect itu adalah mempunyai nilai atau bobot. Ya, ada bobot yang lebih tinggi. Berarti kalau kita respect, kita memperlakukan orang lain itu sebagai sesuatu yang ada nilainya, bernilai lebih tinggi lah. Jadi respect itu di dalamnya ada nilainya. Yang kedua, pertanyaannya nih, respect ini perlu dilakukan ke siapa? Nah, kalau kita mengacu di 1 Petrus ya, saya lupa ya, di situ kata yang dinamakan respect itu menurut saya adalah kepada semua orang. Baik atasan, bawahan, orang tua, sesama, itu harus dilakukan. Karena di 1 Petrus dikatakan hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, kira-kira seperti itu. Jadi selain ada bobot nilainya, ditujukan kepada semua orang. Dan yang terakhir adalah kalau kita bisa respect ini secara tidak langsung, kita ini sudah praktek konkret mengenai kasih. Saat kita menghormati seseorang, kita sebenarnya sedang menghormati pencipta kita. Jadi secara tidak langsung kita praktek kasih yang agape kepada sesama orang. Nah, jadi kalau untuk gampang dimengertinya nih, contohnya gini, kan banyak orang yang di rumah itu punya barang-barang antik seperti guci gitu ya. Kalau orang punya guci, pasti dia akan memperlakukan mengangkat gucinya itu hati-hati, pakai tangan 2, kemudian dipasang di suatu tempat yang betul-betul presisi. Dia nggak akan banting. Kenapa? Karena itu ada nilainya. Nah, sebaliknya kalau kita punya barang yang kita anggap sudah nggak kepake, nggak mungkin kita ngangkat pakai tangan 2, itu pasti cengkimeng dilempar gitu. Nah, jadi kira-kira respect itu seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tuhan memberkati Mul. Benar sih yang dikatakan Mul. Ya, jadi kalau saya balik lagi kesaksian saya mengenai level of evidence ya. Jadi sebetulnya kan ini cerita saya dokter ya waktu itu ya. Apakah bisa dapat dokter yang baik dan segala macam gara-gara BPJS. Tapi ternyata itu saya diperbaikin komunikasi Tina atau saya itu diperbaikin oleh Tuhan. Ya ngasih contohnya sebetulnya 5. Ketika saya bisa respect sama dokter itu juga respect sama kita, ya kan? Terus dokter itu memberikan rasa empatinya sama kita juga sama, kita membahasnya juga sama. Ada respect, ada empati, ada ketulusan hati ya, menolong ketulusan hati walaupun walaupun kita pakai BPJS misalkan seperti itu. Terus ada komunikasi yang clear, ya. Dokter itu bisa menjelaskan sesuatu yang jelas bagi kita, bahkan memotivasi kita gitu ya. Terus dan dokter itu saya lihat memang rendah hati ya. Jadi kita 5 ini saling bertautan. Artinya apa? Itu adalah level of evidence. Jadi dokter itu saya nilai wah mantap nih, saya dapat dokter mantap. Dan dokternya juga sama menilai bahwa oh pasien ini itu perlu ditolong dan dia akan melakukan dengan sepenuh hati. Jadi ternyata yang dimaksud dengan level of evidence dalam keadaan yang kemarin saya alami itu ya. Jadi bukan masalah dokternya pinter atau nggak pinter gitu. Apakah dokternya itu profesor karburator bocor atau apa? Apakah dokternya itu sudah S3 atau S4? Bukan itu ternyata. Ternyata ketika kita pada tingkat level of evidence, itu penyakit itu sudah hilang 50%. Gitu. Ya, kalau di dunia obat kedokteran itu ada yang namanya placebo. Ya. Karena pasiennya itu percaya bahwa obat itu sangat mujarab, padahal orang sini cuma tepung gitu ya. Placebo. Itu aja bisa sembuh loh pasien itu. Ya, jadi saya dimantapkan oleh Tuhan itu seperti apa ya? Ya tadi level of evidence-nya itu ditingkatkan. Bukan masalah dokter kuingku pinter atau nggak pinter. Bukan itu. Tapi begitu saling ada hubungan saling
saling respect, saling percaya dan segala macam itu seolah-olah belum dioperasi aja wis sembuh gitu. Dan ketika dioperasi ya pasti ada campur tangan Tuhan gitu. Tuhan kan bisa pakai siapapun gitu. Mau dokter cuma lulusan S1 pun bisa dipakai sama dokter misalkan seperti itu. Ya kebetulan ya memang kita dapat dokter itu ternyata setelah kita buka-buka lagi itu dokter bedah apa ya itu tingkatannya udah bedah kanker sih. Bedah khusus lah, bedah saraf khusus lah. Oh apa namanya? Onkologi ya, apa namanya onkologi ya, siapa yang tahu kedokteran. Jadi itu bedah bukan bedah biasa loh. Ya, onkologi. Itu yang bedah-bedah kanker payudara dan segala macamnya. Padahal cuma bedah benjolan yang ada di rahang ya, tapi bisa dapat dokter yang setingkat seperti itu. Jadi itu memang campur tangan Tuhan. Jadi sebetulnya yang ditujukan sama Tuhan itu bukan masalah teknis dokternya pinter atau enggak pinter, tapi cara berpikir kita gitu loh. Cara kita mengimani, cara kita ya ini hubungan segitiga akhirnya gitu antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan dokter gitu. Jadi ini ada hubungan segitiga. Jadi Tuhan itu bisa ngeling lewat level of evidence-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi ya itu hubungan komunikasi hari ini kan kita sedang membahas mengenai bagaimana sih ya, kita membangun marifat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu lewat 5 hal di dalam level komunikasi kita. Dan itu akan membentuk level of evidence kita dengan Tuhan. Kalau kita bisa respect, kita bisa clear, kita bisa memiliki kerendahan hati, itu pasti hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia pasti akan meningkat. Dan itu adalah level of evidence kita juga sebetulnya. Kita bisa dinilai sama orang lain kan sebetulnya lewat 5 tadi kan, lewat komunikasi yang 5 tadi. Sebetulnya ada lebih dari 5, tapi kok kebanyakan malah bingung. Siapa lagi yang mau menambahkan? Luar biasa loh, malam hari ini sederhana tapi majel loh sebetulnya. Karena saya ngalami sendiri. Aku nambahin sedikit ya, cuma saya nggak tahu ini ada hubungannya dengan marifat apa enggak gitu. Ini sering saya ngomongin di keluarga ya, teman-teman juga ya. Kalau hubungan kita tadi seperti ngomong seperti salib ke atas dengan Tuhan, horizontal dengan sesama itu ya. Bahkan dalam hubungan suami istri atau keluarga itu, saya kok dari dulu tuh selalu ngomong tuh nomor 1 itu ya respect. Dengan suami, terutama suami istri ya dalam rumah tangga ya. Kalau nggak ada respect, semua selesai. Ya nggak sih? Orang bilang cinta, nomor 1 ada cinta, nomor 2 ekonomi, nomor 3 komunikasi. Kalau aku ngomong sama anakku, nasihatin anakku, tetap nomor 1 tuh respect. Kalau kalian saling menghargai, ya kalian nggak bakal kasar, kalian nggak bakal seenaknya sama orang. Kalian pasti menghargai suamimu. Begitu juga suami menghargai istri, seperti itu ya. Ya bukan saya mau sombong gitu ya. Saya dengan suami tuh kayak gitu. Aku tuh terkenal galak, cablak gitu ya. Tapi saya tuh menghargai suamiku. Saya nggak pernah tidak menghargai dia. Di depan umum, saya tidak pernah marah-marah seperti apa ya. Kalau saya mau marah ya di dalam kamar gitu kan. Marah pun tuh ada kata-kata yang tidak kasar, tidak boleh kasar, apalagi kotor yang keluar tuh itu saya jaga dari dulu. Makanya saya juga mendapat perlakuan seperti itu dari suami saya. Pun anak-anak saya. Orang kan ada yang anaknya kurang ajar sama orang tuanya. Anaknya kalau ngomong seenaknya gitu. Anak saya nggak berani. Mungkin memang karena saya galak. Tapi memang kalau saya pikir saya nggak pernah kok berbuat atau mengatakan yang tidak kepada anak saya yang di luar kontrol gitu. Jadi anak-anak itu juga respect sama kita gitu loh. Itu semua bisa juga berteman. Dengan berteman pun seperti itu kan. Kalau kita menghargai teman kan kita pasti teman itu juga akan menghargai kita. Coba atau konco sapa tuh sing gelem mbok remeh-remeh apa gelem berteman mbek kamu. Lama-lama ya males kan. Itu ada teman-teman yang ada masalah dengan suaminya gitu ya. Ya setelah dia banyak cerita-cerita ternyata dia seperti itu gitu. Kalau nggak ngomong sama suaminya seenaknya, meremehkan, bahkan sorry ini kan itu tadi dimasalahin gitu. Wah itu dia bau-bau lah. Kamu bilang nggak apa main itu nggak bau, motorku wangi, ya kan? Itu kan nggak boleh mencela sampai seperti itu. Jadi kalau dalam hidup saya itu memang respect itu nomor 1. Itu aja. Salah nggak? Yes, luar biasa. Ibu yang teladan, istri yang teladan. Ya, bukan begitu gitu kan. Orang kan adik saya tuh loh, kan adik-adik saya tuh kan kalau ngecap saya tuh galak gitu. Kalau kita ketemu di Semarang pernah ngomong begini, Ci, kowe iki hoki loh ketemu Kojun ki baik. Lu kira cacingmu setan lu bilang. Enggak baik apa ya Jun itu mau baik sama aku. Kalau aku nggak baik apa ya Jun itu betah mbek aku tau nek aku tak galai terus tak kasar itu kan. Itu semua kan dari kitanya sendiri juga toh, supaya kita dapat feedback yang baik. Iya enggak? Ya, Iya. komunikasi itu ya. Mau nambah dikit. Tadi bagus banget tadi ya Pemul memberikan perumpamaan. Memang dia jago sih bikin perumpamaan ya. Seperti menghargai Gucci tadi.
Saya kok tertarik banget. Jadi respect itu orang kalau respect itu kan saling menjaga ya Koji. Ya, Menjaga perasaannya, menjaga segalanya gitu. Jadi memang dalam respect itu ada kasih. Kalau kita tidak respect atau gini, respect dan kasih itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi, otomatis kita menghargai. Kalau kita menghargai, otomatis kita mengasihi. Iya. Jadi memang mana yang dulu ya kalau tadi yang utama memang itu respect dulu ya, menghargai dulu. Iya. Setelah menghargai, Guci ini punya nilai, kita hargai, maka kita pun mengasihinya, megangnya sampai dua tangan, nggak dicengkewing, naruhnya juga di tempat yang baik, yang layak, yang tidak cepat rusak, sama gitu kan. Merawat istri, merawat suami, menjaga perasaannya, anak kepada orang tua terhadap anak. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, jangan sampai melukai. Itu tuh respect. Kalau nggak ada respect kan cuek ya, udah amat lah. Lu mau perasaan lu mau luka kayak mau apa kayak, emang gue pikirin gitu kan, saya naik itu ya. Betul. Jadi memang ini penting banget. Thank you. ya silakan. Ini sebetulnya sederhana tapi ini nyata dalam Nggak keseharian sederhana kita. ini. Ini nggak sederhana karena sulit untuk dihidupi loh Koci. Jarang Ya, sekali ditemukan Ya, dalam keseharian kita ini. keseharian. Jarang sekali ditemukan, sangat jarang. Seperti kesaksian Milian tadi ya. Dan termasuk ya aku bukan puji-puji Yulan ya atau Cive atau saudara-saudaraku. Itu menerapkannya sama itu. Kenapa? Karena mamaku juga. Mamaku itu selalu menghormati orang terlebih dulu, walaupun dia sering dihina. Tapi dia tidak pernah menghina orang. Papaku juga begitu. Kita sering dihina orang, tapi kita tidak pernah menghina orang. Jangan sampai menghina orang. Gitu. Walaupun kita sering dihina, tapi kita nggak mau menghina orang. Jadi di dalam keluarga kita juga kita belajar itu respect, menjaga perasaan. Makanya kalau melihat orang gimana gitu ngomong saya naik, itu selalu bilang gini, ih nggak punya perasaan amat sih, gitu. Nggak punya perasaan amat gitu ya. Jadi penting banget untuk menjaga ini. Ya, jadi marifat dengan Tuhan itu nggak butuh firman yang sundul langit mulu-mulu. Iya. Ya sekali lagi ya, kita mau marifat hubungan intim dengan Tuhan itu nggak butuh firman yang khotbahnya sundul Iya. langit mulu-mulu. Iya. Yang seolah-olah kaki sudah nggak ngambah langit lagi, nggak ngambah Yang tanah bijak lagi. ini. Betul. Jadi kita melakukan 5 ini ya, itu kita sudah marifat dengan Tuhan. Betul. Benar. Jadi bukan ilmu yang sundul langit lah. Ya. Yang kita temukan di masyarakat itu kan kebanyakan justru yang berlawanan dengan 5 karakter ini kan, Koji. Iya, betul. Ya. Betul. Makanya tidak ada damai di bumi ini kan. Ya. Tidak ada damai. Betul sekali. Iya. Betul kok Bambang. Ayo silakan, ya. siapa yang mau menambahkan? Luar biasa loh kalau ini wajib Pakai semangat gitu. Wajibnya ini wajib ain. Kata orang Islam, wajibnya wajib ain. Ya. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan. Rugi sendiri. Ya, siapa yang mau menambahkan silakan. Kalau bagi aku, orang bisa respect itu kalau dia humble. Iya, memang. Kalau orang tidak humble, dia tidak akan bisa respect. Tidak akan menghargai orang lain. Iya. Jadi kalau bagi saya sih yang paling, ya itu bagi aku ya, itu humble itu paling susah. Karena kita punya harga diri. Jadi, Punya ego ya, iya ada ego. Ngomong sedikit aja, misalnya cuman bilang gini, kowe kok saiki kok katanya raimu kireng, misalnya gitu. Misalnya ya. Karena dia tuh banyak pikiran, dia sampai akhirnya tuh pikirannya tuh kan membuat wajahnya itu jadi ruwet gitu ya. Itu kenapa kita akan tersinggung? Karena ego kita tuh diserang. Kamu dionek tambah gendut, apa tambah kurus, apa kulitmu kok jadi garing, misalnya gitu ya, terutama perempuan ya. Itu dionek kayak gitu tuh pasti dia akan borong respect sama lo ya. Tapi kalau dia merasa gini, lah wong kulitku kering ya ora masalah. Wong aku nanti di surga ya nggak akan ditanyain. Kok kulitmu garing, kenapa nggak akan ditanya gitu. Jadi kalau menurut aku itu yang paling sulit tuh rendah humble ya, humble itu. Jadi kalau orang itu sombong ya, dia tuh nggak bakal bisa respect menurut aku ya. Jadi yang paling penting itu menurut aku ya harus kita jangan sombong lah, humble itu. Humble itu susah banget loh, gila. Iya. Itu sangat angel itu menurut saya tuh itu hal yang paling susah. Ketika kita tidak bisa humble, kita juga nggak akan bisa mengasihi orang. Kita akan terus menilai orang lain. Orang itu tuh gini gitu. Dan kita akan lebih gampang menghakimi orang kalau kita tidak punya sifat humble itu. Jadi itu pasal yang kita baca hari ini ya, aku nggak salah ada ya itu ya. Iya, menghakimi orang. Kan harus rendah hati kan. Iya. Kenapa saya suka dengan saya tuh harus humble gitu ya, harus rendah hati. Itu bukan rendah diri ya, saya harus rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan benci dengan orang sombong gitu loh.
Ya. Tuhan tuh sangat benci dengan orang sombong. Kenapa iblis jatuh? Karena dia sombong. Dia ingin seperti Tuhan. Ya. Makanya dia tuh jadi musuhnya Tuhan lah istilahnya begitu. Karena dia apa? Dia sombong. Orang sombong itu orang paling jelek menurut aku. Ya, Menurut aku tuh orang paling jelek itu orang sombong. emang. Bagi saya, itu kenapa saya bilang humble itu susah. Karena memang itu paling sulit yang saya lakukan. Untuk respect kepada orang itu sangat gampang. Apalagi orang itu hubungannya baik dengan kita. Itu sangat gampang. Tetapi itu bagi aku ya. Tapi kalau untuk rendah hati itu sangat sulit. Misalnya dia nek bojone gini tuh. Kok iki lho dino iki ngerjake apa wae kok sampai iki ora mbok kerjake. Itu tuh sudah membuat kita tersinggung loh. Dan kalau kita tersinggung, kita tidak punya rendah hati, itu pasti, walah, bodoh meh respect. Kowe ngonek ke aku saya enak, mesti kan gitu. Kamu mengatakan sesuatu. Sekarang kalau kamu tak omong kayak gini, lah kamu di luar tuh ya ngapain aja. Toh aku nggak melihat kegiatanmu di luar misalnya ya. Itu akan saling seperti itu. Tetapi kita punya harga rendah hati, itu akan beda menurut aku. Orang yang rendah hati itu hatinya terbuka, baik untuk Tuhan maupun untuk orang yang ngajak kita bicara. Biarpun orang itu sangat menyebalkan, misalnya gitu. Itu bagi saya tuh jadi rendah hati itu adalah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan membenci kesombongan. Nah, itu aja Iya. ya. Iya. Bagi saya pokoknya yang paling penting tuh bisa rendah hati. Tanpa Betul. rendah hati, kita nggak akan bisa melakukan apapun. Gitu bagi saya begitu ya. Terima kasih, Ci. Ya, terima kasih, Ci. Tambahin dikit ya. Kalau di 1 Korintus 13:4-8 itu nanti kita akan baca ke sana. Itu rendah hati, tidak cemburu, sabar, tidak sombong. Itu semua dari himpunan dari kasih. Jadi kasih itu disebut di sini sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi memang Paulus juga bilang, semua kita bisa lakukan apapun, bahkan bisa membakar diri atau berbahasa malaikat sekalipun, kalau tidak ada kasih, maka semuanya tidak akan terjadi. Betul kok. Semuanya tuh tadi 5 poin ini memang semuanya sulit, Jason ya. Sulit, tidak mudah. Rendah hati juga susah, bisa respect orang susah, semuanya susah kita lakukan, nggak bisa kalau tidak ada kasih. Makanya di buku Koji ini juga membahas kasih itu cukup luas sebetulnya. Iman, pengharapan, dan kasih. Salah satunya kasih. Kalau nggak ada kasih, udah bubarlah pokoknya. Tidak ada kasih. Kenapa Binian bisa menghormati suami, menghargai suami? Karena ada kasih, ada sayang sama dia. Iya, betul. Ya, sayang. Nah, kalau misalnya si suami sayang sama istrinya, nggak mungkin juga tuh suami datang-datang ngerjain apa besok seharian. Nggak mungkin. Aduh, kalau kita sayang 5 orang ya ngomongnya pelan-pelan. Iya. Ini paling kami, kasihan ya kamu capek ya. Nanti aku bantuin ya, ini kok masih berantakan sih, misalnya gitu. Nanti kan si istri kan beda, ngomong iya tadi aku ya kesebel boyokku gini, tadi aku ngerjain ini. Oh ya nggak apa-apa, nanti papi yang beresin ini. Nah, kan papi juga capek. Enggak, aku nggak apa-apa, tadi seharian sih nggak terlalu capek. Enak kan ngomongnya. Jadi tidak maido. Kenapa maido? Orang kalau maido itu di hati kan udah nggak punya kasih. Ada satu kejengkelan. Dia kesel, dia marah gitu. Tapi kalau ada kasih, beda. Jangan mau ngecewain, jangan. Belum sampai udah dipijetin karena kasih. Karena sayang gitu. Ya, sayang. Orang kalau sayang, yang kita sayang, dia pergi kemanapun, kita doain, aduh Tuhan lindungi, jangan sampai ada apa-apa gitu kan ya. Kenapa? Karena ada kasih. Jadi sumbernya itu kasih. Nah, makanya kasih itu paling sulit. Jadi kalau kasihnya sulit, semuanya jadi sulit, gitu. Kalau kita bisa mengasihi dengan mudah dan kasih itu menjadi karakter kita, dan kasih itu memang datangnya dari Roh Kudus. Kalau kita bisa mengasihi, maka semuanya menjadi mudah. Kita bisa rendah hati, kita bisa ngalah, semuanya itu kenapa? Karena kita menyayangi dan mengasihi. Begitu ya, Cik Faisal ya. Luar biasa. Oke. Ada yang lain silakan. Masih ada waktu nih. Ayo, malah pada semelengeran. Nggak berat kan bahannya? Ya, Oh, ini gampang loh ini sebenarnya, Pak. Yang sederhana tapi jadi ini loh apa? luar Jadi, biasa. ya, Ini kayak kunci gitu Pak Ci. Ya. Dipegangnya enteng, tapi fungsinya luar biasa. ya benar. Ini 5 rumus ini itu supaya kita marifat sama Tuhan itu kita belajar 5 ini, belajar komunikasi itu 5 ini kuncinya. Betul. Ya, Pak Ci tadi bilang kan, sama Tuhan aja nggak respect kok. ya betul. Hah? Ya kayak Gimana? gadis bodoh itu kan. Nah ya nggak respect kok. Ya, Nggak belain. menghargai. Ya. Gimana mau menghargai sesama? Betul. Jadi ada komunikasi yang nggak lancar, kurang
kurang clear ya, clarity. Itu juga penting. Iya. Saya berkali-kali ngalami itu. Kita ngomong, tapi mungkin saya ngomongnya kurang clear ya, atau mungkin bahasa saya ngomongnya terlalu cepat atau terlalu abstrak, ditangkap sama orang lain disalahin. Aku tuh sering ngalami seperti itu. Habis itu saya nyesel sendiri kenapa aku ngomongnya terlalu cepat ya atau piye gitu. Kadang-kadang kita gampang sih, aku gampang gini. Aku ngomong seolah-olah, oh kayak dia harus ngerti, ternyata belum tentu juga. Iya sih. Itu juga salah satu kendala juga tuh. Nomor berapa tadi ya? Nomor 4 ya. Nomor berapa ya? Clarity. Nggak selesai. Ya, clarity. Ya nggak selesai. Jadi apa salah breakdown komunikasi, salah ngerti, saling salah ngerti gitu. Iya. Iya. Itu juga sering terjadi loh sehari-hari. Nomor 3 juga kan sering terjadi. Iya, nggak mau denger. Nggak didengerin dulu udah Udah mau sehat ya. Nyambernya ke Banjai. tidak menjadi pendengar yang baik. Ya, itu susah gue. Iya. Susah gue. Kabeh susah gitu. Susah makanya aku bilang nggak ada yang gampang. Itu aku ngaku itu sering terjadi pada aku. Katanya kabeh kok, Lian. Semua orang itu ngalami seperti itu. Miskom. Nggak mau dengar. Jadi Iya. Semua itu karena memang kita nggak mengasihi sih ya. Nggak mengasihi dan buat hidup kita tidak berharga gitu. Seperti yang Mul tadi bilang. Kalau kita memberi nilai, harga, pasti nggak begitu. Terhadap Tuhan terutama. Makanya vertikal horizontal salib itu betul. Itulah. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan dua hal ini, kata Tuhan, kamu sudah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Enggak? Itu hukum Taurat banyak banget tuh. Cuma dua itu aja. Dua aja. Kamu sudah melakukan semua yang ada dalam hukum Taurat. Jadi memang kuncinya itu kasih. Luar biasa. Ini baru sampai halaman Ini 5 ini nanti praktek loh ya. Iya. Ya kok ya. Ini baru halaman 81. 5 kunci ini. Ya. Belum halaman-halaman lain. Makanya gila banget. Belum 2 buku lagi ini. Tapi memang tapi nggak apa-apa lah. Ini tapi memang begini ya, Pak. 5 kunci ini memang 5 kunci untuk membuka marifat kepada Tuhan. Iya. Jadi kita nggak usah apa ilmu-ilmu yang lain-lain lah. Kita nggak usah apa ya nyari-nyari. Kadang-kadang kita kepengen nyari Tuhan, kepengen ketemu sama Tuhan, nyari khotbah yang awas sundul langit. Soalnya saya pernah dengar loh, saya mau mencari Tuhan, saya senang sama dengar khotbahnya A, khotbahnya B, khotbahnya C. Itu mungkin Tuhan di atas sana ngomongnya, Fred katanya, kamu melakukan 5 ini aja nggak bisa kok. Kamu mau berkomunikasi dengan saya, mau ketemu sama saya, ya. Jadi sederhana ini 5 ini. Tapi dibalik sederhana ini ternyata butuh perjuangan ini. Ya, butuh perjuangan. Jadi tapi ini tetap harus kita lakukan loh. Kita harus paksa loh. Maksudnya kita mesti bisa ya mengalahkan diri kita sendiri memang. Kan tadi kamu sudah ngomong, Kamu kan tadi sudah ngomong. Ini adalah buku petunjuk praktikum. Ya, benar. Buku petunjuk loh ini, petunjuk praktikum ini. Ini Iya, bukan hanya makanya. sekedar teori. Nah, ini bisa respect atau enggak, gitu kan? Iya. Ya, Kalau respect. Makanya aku sangat respect tuh ya gitu itu. Apa yang Tuhan berikan luar biasa. Tuhan Yesus pernah bertanya gini sama murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Menurut orang-orang ngomong siapa aku? Ada yang bilang kau nabi, ada yang bilang kau Yohanes Pembaptis yang hidup lagi, ada yang bilang kau gini, kau gitu. Tapi menurut kamu siapa? Ketika Petrus betul-betul menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, menghargai Tuhan seperti itu. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Kunci kerajaan surga itu ada padamu. Kunci maskernya dipegang. Maka di atas iman itulah aku akan membangun gereja Tuhan itu. Gereja. Ya kan? Tuh ya, respect sama Tuhan. Kalau kita respect sama Tuhan, aduh, dia lebih respect lagi sama kita. Bayangin aja kalau Tuhan respect sama kita. Tuhan pernah nggak respect, kagum sama iman orang? Pernah. Nah, Tuhan mengagumi iman perempuan Venesia itu, yang dibilang anjing. Tapi dia bilang apa? Iya Tuhan, anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mau nangis nggak mendengar kayak gitu? Terus kepala perwira itu yang hambanya sakit. Dia bilang apa? Aku tidak layak datang padamu. Dan aku juga nggak layak menerima engkau di rumahku. Katakan satu kata-kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Itu respect tertinggi itu. Penghormatan. Makanya tadi Koji bilang betul banget. Mau respect sama Tuhan aja nggak ada. Tuhan dianggap remeh. Dianggapnya, aduh, asal-asalan 5 darah itu. 5 darah yang
yang tidak bijaksana itu. Dianggap remeh. Keputusan firman Tuhan itu dianggapnya apa sih? Gitu. Waduh. Makanya puji Tuhan ya, kita bisa bersekutu, kita bisa belajar. Kayak apa sih gitu, mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus itu emang gampang. Enggak loh. Orang bilang, oh Tuhan memberi anugerah, keselamatan itu anugerah. Iya, betul. Karena anugerah itu mahal banget. Kalau kita tidak respect dengan anugerah itu, hilang. Hilang. Kita nggak akan dapat anugerah itu. Hanya orang-orang yang respect, yang mengasihi, menghargai setinggi-tingginya anugerah Allah. Setinggi anugerah itu, kita respect setinggi itu juga kita terima. Maka klik, kita masuk dalam anugerah itu. Begitu sih menurut saya, Ma. Ya, masih ada sedikit lagi. Ya, segitu saja, Pak Ci. Thank you. Yang lainnya silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Dilan. Ayo, siapa yang mau menambahkan? Iya. Om David ada lagi nggak Om David? Baby silakan. Respect itu menurut saya harus Kurang kenceng, Beb. berbalik. Nggak kedengeran. Respect apa? Ya, respect ini memang ya harus timbul balik gitu ya. Kalau misalnya kita kehidupannya Timbal masih balik. kedagingan, iya timbal balik. Kita kan masih ada keegoisan, kedagingan ini. Kalau misalnya kita tetap hormatin orang tersebut, mereka berbalik. Nggak acuh kepada kita, kan kita juga harus itu ya, memang kasih itu harus diutamakan. Kalau kita memang kita mengasihi dia, respect dia, menghormati dia, tetapi sebaliknya dia tidak mengasihi kita, tidak menghormati, kadang-kadang kita juga kebawa emosi juga. Iya, Betul. Iya, tinggalin aja yang begitu, Mas. nggak bisa. Nggak bisa. Kata Paulus tinggalin aja kalau yang begitu katanya. Oh, malah kalau Bapak ngajari sih nggak bener. Oh, nggak benar ya. Nah, kan kita justru harus Baru mengusahakan. belajar. Baru belajar. Enggak, kadang-kadang ada loh kok nasihat gitu, tinggalin. Orang kalau kita memberi salam kepada orang, salamnya tidak terima, salamnya kembali kepada kamu. Lalu tinggalkan dan bebaskanlah itu debu di kakimu gitu. Jadi memang Ya itu sih, kalau orang ya, lain. Kalau orang lain yang nggak kita kenal. Lah nek wong omah. jangan. Iya. Ditinggal Ci ya. Lah iya. Ingat nggak waktu itu Bilian pernah ngasih contoh apa ya, sing ada pelecehan itu. Mhm. Nah aku ya tak anu loh. Nah, kita udah belajar firman harus mengasihi. Ya, kadang-kadang memang nggak gampang sih ya, perlu kebijaksanaan untuk melaksanakan firman ya. Iya. Ya itu. Tapi kadang-kadang secara apa ya, manusia kita Kedagingan. itu kan Ya. Iya. kayak refleks Nah, gitu itu. loh. Nah, Masih tadi punya contohnya ego. kalau Bambang tadi kan juga langsung tinggalin aja. Iya. Makanya kan tadi aku bilang aku juga masih belajar karena Terus kan belajar. susah memang. Jadi kasih itu gampang sekali untuk dikatakan, tapi Sudah dilakukan dipraktikkan. susah. Ya. Makanya Tuhan bilang kalau kamu ingin sempurna seperti Bapa ya gitu. Kita kasih kita tuh belum sempurna. Kasih aku ya belum sempurna. Kadang emosi masih tinggi itu. Wah orang lah. Tadi Gampar kiri, tonjok kanan. si Ci bilang kan untuk menjadi marifat kita kan yang terakhir itu ya iya kita harus melakukan terus supaya kita jadi itu jadi kebiasaan. Jadi karakter. Nah itu kita harus belajar banget ini agar kita PR ya, PR banget. Me ono ujian loh Ci Imun nih. Thank you Mas Unwa. Betul loh. Jadi kita tuh gitu ya. Kalau misalnya ada salah cepet dikasih tahu. Karena lagi belajar kan. Ya. Nah ini hari-hari ke depan juga gitu. Kalau misalnya ada yang salah cepet tegur. Kalau yang keluar dari lima ini apa? Lima marifat ini. Bukan Tadi salah kan- kok. Cuman itu contoh yang langsung Spontan. kelihatan gitu loh. Iya. makanya aku Seneng ya, tadi kok. ngomong Sorry kok. Oh enggak apa-apa. Seneng malah aku. Seneng kok Unwa. Memang harus begitu. Kan kita harus itu apa saling menajamkan. iya tadi aku mau nyambung Sunda yang aku pernah curhat Mas Sunda yaitu Mbak aku yang paling susahnya nomor 3 Mbak nek krungu suara mak serentak ngono ki Nah, Sampean- itu sampean butuh kayak gua rendah Sami. hati. Itu butuh rendah hati. Makanya aku Iya. bilang paling pokok itu katanya rendah hati. harus belajar. Orang bisa Pokoknya respect belajar. kalau dapat respect balik. Nah, kayak tadi Baby ngomong, kalau kita dapat respect balik, oh tak masalah. Gampang. Kalau Tapi salah. ketika kita tidak mendapatkan respect yang balik, malah cecane malah awake dhewe iki dihina lah istilahnya disepelekan. Itu salib banget Itu tuh. Ya. bener-bener itu Ini sakit. bener-bener butuh kerendahan hati itu. Tanpa kerendahan hati wah, tek tinggal kayak tenan. Sakit juga. Enggak. Tambah dosa malah ya, Ci.
Makanya, Membiarkan hati terbakar dosa sendiri. ayo. Jadi respect itu gampang kalau kita dapat timbal balik. Ya benar kok itu. Apa sih Iya. Bibi kalau ngomong, kalau nggak dapat timbal balik, wah, yo itu balik lagi ke kerendahan hati. Kalau kamu desa rendah hati, ya wis, ayo. Kalau Rendah Bibi diri. ngatasinnya gimana, Beb? Nah, Bibi, Nah, gue mau yang mau saya tanyakan Banyak, itu. banyak. Iya, Bibi ngatasinnya gimana? Minta dong tipnya. Iya, makanya saya juga kadang-kadang ya dalam rumah tangga pasti ada ya. iya, biasanya ya, Ya. khususnya di rumah tangga. Curhat ini baby. Curcol. Iya, harus belajar, banyak belajar. Kadang ya Memang. Latihan. nggak bawa ke emosi juga, pasti kebawa emosi. Kalau saling terus Iya. begitu ya konflik pasti. Tuh. Iya, konflik batin. Ada ya, Saya Beb? sama-sama. Belajar panjang Sama. sabar ya, Beb. Sebenarnya sih kedua pihak ya harus belajar ya. Iya, memang seharusnya gitu. Jangan satu orang, jangan satu pihak yang diinjak-injak terus juga gitu. Jadi kedua pihak itu harus belajar. Makanya dalam keluarga, belajar firman itu harus sama-sama belajar. Semuanya harus belajar. Kadang ini loh, kita ini cuma dituntut untuk seperti itu gitu. Tapi pihak yang lain nggak mau belajar. Nah kalau kita bersama-sama dengan orang yang nggak mau belajar, terus kitanya terus belajar gitu, ya puji Tuhan sih dia bisa mencontoh kali ya. Kalau kitanya terus rendah hati, malah masa sih dianya nggak akan menghargai gitu. Dia akan belajar juga dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sih bisa seperti itu. Tapi ada juga yang double kok. Jadi setelah kitanya sabar, kata itu tuh malah jadi enak benar gitu. Tunjak malah. Oh, enak. Jadi kayak makanan empuk buat dia. Gitu. Makin gampangin gitu ya. Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh Kak Sunwa? Waduh, kok jadi tanyain saya? Kan berpikiran toh. Kita kan di sini tuh nggak ada yang sempurna. Semuanya lagi apa sih brainstorming semua. Belajar. Setuju yang Kak Bambang bilang, ya artinya kalau pendapat saya ya konyol juga ya kalau misalnya kita udah sabar tapi biasanya nggak mau tahu ya repot juga. Makanya memang nah disinilah kita diminta untuk tadi kerendahan hati. Iya. Nah kita itu tapi ya kita berusaha juga untuk menyadarkan orang terdekat kita itu Betul. dengan cara apapun lah ya, mungkin melalui temannya juga bisa, melalui orang yang dia lebih respect, ya minta tolong dikasih tahu. Jangan gini, kadang-kadang kan salahnya gini kok. Misalnya orang itu pas salah apa terus dia menderita apa, terus nah kesempatan nih yang udah dalam Tuhan tuh malah nyala-nyalain dengan cara emosional gitu loh. Menghakimi ya kok. Nah, Iya. kan jadi loh kamu tuh dalam Tuhan tapi nyampeinnya kok kayak blaming gitu loh. Iya. Ya, Nyukurin gitu ya. Itu kan salah juga. Iya. Harusnya tetap dengan kasih. Gimana caranya menyadarkan dia kesalahan dia itu, tapi dengan kasih, tapi jangan Betul. terus kayak nyala-nyalain itu kan. Jadi dia juga jengkel juga, bisa jengkel juga gitu. Betul. Ketika ketimpa musibah itu loh terutama ya. Mm-mm. Tapi in prinsip memang kalau bicara dengan orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu lebih nyambung, lebih gampang lah. Kita juga energinya nggak terkuras habis untuk meyakinkan mereka. Tapi kalau misalnya emang orangnya ya sorry aja auban ya emang energi kita tuh habis. Ya emosi, tapi kita secara iman kita udah belajar harus nahan itu, harus nggak boleh emosi ya toh. Sampai gregetan ya. Nah, Capek judulnya. Doain aja. Capek. Biar kehendak Tuhan yang jadi. nggak gampang memang, tapi ya itu kan kita udah belajar, kita tahu ya mencoba dengan segala macam cara lah gitu. Iya. Iya begitu sih. Makanya solusinya tuh, makanya kalau aku nggak sama orang rumah atau orang dekat ya nggak. Tapi misalnya orang lain gitu, teman luar lah, tidak seiman atau apa gitu. Nah seringkali kita kan kalau mengasihi itu kan nggak pilih-pilih ya, nggak milih agamanya apa atau apa, pokoknya mengasihi sesama manusia itu kan siapa saja gitu, nggak melihat tingkat ekonomi, nggak melihat apalah, nggak apa agama nggak, pokoknya kita mengasihi, menolong dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ya itu kok yang terjadi adalah jadi memanfaatkan. Ngelunjak, memanfaatkan, lalu saya seperti kayak dibudakin jadinya. Itu nah, yang kayak begini ini saya biasanya tinggalin kok. Ya. Gitu. Pelan-pelan mundur sudah. Saya tinggal aja gitu. Seperti itu. Ya betul sih. Ya kalau saya pun juga. Kalau enggak capek, udah capek capkau jicap udah dah stres gue. Jadi toksik bukan ya? Iya, jadi toksik gitu. Daripada kita yang jadi gila kan kok. Iya. Iya. Tapi kalau udah tapi iya. kalau Males. itu sama orang lain, kalau orangnya itu
Keluarga gimana? Jangan. Kalau sama keluarga ya kita harus menimbang-nimbang terus, nggak boleh. Doain ya. Doain, diajak ngomong. Ya, Nggak kalau bisa saya sih, ya. saya ngomong. Saya mah orangnya Ngomong, ada betul. masalah, saya ngomong gitu. Jadi Betul, kebenaran kalau itu orang harus sudah ngomong, diomongin. kikir ngarep, aja kikir buri gitu. Jadi Iya, kita betul. ngomong di depan. Clarity ya. Nah, Betul itu. Iya. Jadi Mesti bilang langsung diomong. nangkep itu. Kayak aku dulu, Junedi dari Jawa Timur, aku dari Semarang ya. Menurut aku dia kalau ngomong tuh kadang tuh otak-otak orang enak mesti gitu. Saya sering tersinggung gitu. Sampai dia ngomong, sumpah aku tuh nggak punya maksud di situ. Iya. Ya, nggak punya maksud di situ, cara ngomongmu dirubah. Karena yang aku dengar seperti itu. Gitu. Tapi juga saya juga Itu nggak clarity itu ya. Oh, Itu bikin orang salah paham. Iya, itu harus Ya. diomong gitu loh kalau ada masalah tuh, karena sebenarnya itu satu orang itu kan nggak bisa suruh ngalah terus tuh nggak bisa. Ada Nggak batas bisa. gitu. Daripada Iya. nanti numpuk-numpuk lama-lama meledak. Betul. Ya kalau istilah orang lama peribahasanya kan gitu, semut aja yang diinjak-injak terus menggigit gitu kan. Iya. Gitu. Tapi itu kan bukan metode Tuhan, bukan Iya. metode Tuhan. Iya. Ya, mungkin kayak Baby tadi kan kayaknya kan mengalami hal itu ya. Ya mungkin harus komunikasi sih, Betul. Iya, diomong. komunikasi yang baik. Tapi jangan nanti udah ke belakang seperti tadi Bilian ngomong kan, daripada ribut nang buri, ya kan, dengan Harapan-harapan. berusaha untuk komunikasi, untuk dikomunikasikan. Aku bukannya nggak suka, misalnya nggak suka gini, baiknya tuh gini, jangan nanti udah nganu terus disyukur-syukur kayak misalnya kan gitu kan, jadi malah Iya. kesel juga gitu. Betul. Seperti Dan- kita Dan aku paling sering ngomong sama anak-anak, kalau sudah terjadi itu kamu mau ribut kayak apapun ya repot toh. Betul. Mendingan sebelum terjadi itu kamu ngomong memperingatkan, itu ada artinya. Effort kamu nggak sia-sia. Tapi kalau udah terjadi kemudian kamu marah-marah, lah buat apa kamu marah-marah? Karena marah-marah pun juga nggak akan merubah kejadian yang udah terjadi. Betul. Cuma Betul sekali itu. Karena ibaratnya- kesemuanya habis. Silakan ya. ibaratnya apa kayak diagram ya, kita mau ketemu di tengah tuh caranya gimana, kita dari keluarga masing-masing yang berbeda ya. Kalau mau ya yang tinggi Dari kalau atas turun, yang ya, bawah turun naik naik. sedikit, biar Ketemu satu titik. Betul. Iya, kalau yang di atas nggak mau turun-turun, yang di bawah juga Nggak naik-naik. nggak bisa naik-naik, ya kapan ketemu nih? Nganga terus. Kita mau nutup. Yuk. Oke, karena Seru udah ya. malam, Haleluya. saya rangkum sedikit ya. Iya. Jadi hari ini kita belajar mengenai sebetulnya 5 poin dalam komunikasi itu sebetulnya bahasa, membentuk bahasa. Jadi yang lalu kita sudah bahas mengenai komunikasi tentang bahasa. Jadi ini sebetulnya adalah batasan cara kita berpikir gitu. Jadi ini sebenarnya membentuk bahasa, membentuk bahasa komunikasi kita dengan Tuhan, juga dengan sesama manusia. Jadi taruhlah 5 kunci ini di dalam di dalam kita berkomunikasi, di dalam menciptakan bahasa pemahaman lah ya, menciptakan pemahaman kita, bahasa kita, ya mungkin apa istilahnya, ada tuh bahasa kalbu gitu ya, atau bahasa kasih. Nah, kayaknya yang paling bahasa kasih. ya ini adalah bahasa kasih kita. Jadi 5 poin ini adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan, juga kepada sesama manusia. Iya. Gampang nggak? Ora gampang. Tapi Orang- tapi tetap harus kita coba, karena itu sebetulnya natur kita kan seperti itu sebetulnya. Ya, Butuh perjuangan lah. Selama Iya. kapan? Ya selama kita hidup. jatuh bangun Untuk biasa, tapi kita mau dikoreksi untuk ke arah yang benar. Itu aja sih. Ya, terima Ya. kasih karena kita Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah."